Oke, doa selesai. Nah, kita bahas tentang leukemia ya, Bang. Ya, Dek. Ini udah bisa rekodnya, Dek? Udah bisa, Bang. Oh, Ini Vicky udah beli Zoom yang langganan setahun. Kemarin kan sebulan sering kena ban. Ini langsung beli dari akun resminya, Bang. Kemarin tuh beli dari Shopee. Kayaknya ilegal. Oh. Boleh, Bang? Iya, Dek. Nah, kita lihat di sini tentang leukemia. Jadi leukemia ini kan kanker pada sel darah putih. Nah, jadi keganasan pada sel darah putih. Untuk mendiagnosis leukemia, kita harus lihat dulu kata kuncinya pasti leukositnya meningkat. Leukositnya meningkat. Biasanya leukositnya itu Bang di atas 30.000. Nah, rata-rata dia di atas 30.000. Nah, leukemia ada 4 jenisnya, ya. Pertama kita bagi menjadi 2 dulu secara garis besar. Ada yang akut, ada yang kronik. Fikri, kok nggak nampak yang Fikri tulis ya? Dan limfosit, ya. Jadi ada yang LMA, leukemia, limfosit akut. Oh. Dilihat, Bang. Screen-nya nampak, Bang? Oke, udah nampak, Dek. Ini nampak, Bang? Putus kayaknya dia. Udah, Dek. Oke, Bang. Jaringan berarti, Bang. Nah, jadi ingat ada mieloid, ada limfosit. Mieloid ada yang akut, ada yang kronik. Limfosit juga ada yang akut, ada yang kronik. Nah, sel mieloid itu apa aja? Terdiri dari basofil, neutrofil, dan eosinofil. Ingat ada 3 band, ya Bang? Basofil, eosinofil, dan neutrofil. Ini punya yang akut dijumpai sel blastnya lebih dominan di atas sama dengan 20% pada pemeriksaan darah perifer, ya pusat darah perifer. Blastnya dia di bawah 20. Pertama abang cari dulu di soal dominan sel blastnya di atas sama dengan 20% atau di bawah 20%. Kalau di atas sama dengan 20% berarti dia akut. Kalau di bawah 20% berarti dia kronik. Nah, itu dulu yang abang tentukan. Ini punyanya akut atau yang kronik ya. Setelah tahu akut, tinggal abang cari dia yang mieloid atau limfosit ya. Nanti ada hitung jenis leukosit kan. Enak banget, Bobo sama Lia Melina. Eosinofil, basofil, neutrofil batang segmen ini punyanya si mieloid. Jadi kalau yang meningkat nanti EBBS, salah satu dari mereka meningkat, berarti punyanya mieloid. Berarti tinggal mieloid akut kalau sel blastnya di atas sama dengan 20%. Tapi kalau yang meningkat limfosit dan monosit, berarti dia punyanya limfosit. Oke Bang, kalau di atas sama dengan 20% berarti dia yang akut. Bisa kira-kira Bang untuk menentukan akut sama kronik? Nanti ada nih soalnya Bang. Halo, suara Vicky dengar Bang? Halo, suara Bang dengar, Dek? Dengar Bang. Suara Vicky macet ya Bang? Enggak, Dek. Jadi pertama kali kan ini abang ulang ya, Dek. Pertama kali kita tentukan leukositnya di atas tinggi lah 30.000. Baru kedua kita lihat dulu blastnya. Kalau misalnya di atas 20 berarti dia yang akut. Kalau di bawah 20 dia yang kronik. Baru tengok EBBB SLM-nya ya. Kalau ingat aja kalau yang LM meningkat berarti yang punyanya limfosit. Kalau EBBS berarti yang punyanya mieloid ya, Dek. Oke, iya, Bang, oke, cocok deh, udah ingat abang. Oke.
Gejalanya ini kalau kita hafal gejala leukemia ini semuanya enggak, apa maksudnya gejala-gejala umum, gejala-gejala konstitusional. Jadi nggak usah hafal dari gejala kalau untuk lihat leukemia. Lihat dari pemeriksaan penunjang, pasti ada pemeriksaan penunjang. Nah, jadi gejalanya gejala-gejala sistemik, penurunan berat badan, demam, sering infeksi, ada gejala di paru, nafasnya pendek, kalau gejala di muskularnya, otot-ototnya melemah, kemudian hati dan liannya bisa membesar, kemudian cepat lelah, kehilangan nafsu makan. Kalau kita periksa kelenjar getah beningnya ada pembengkakan, nanti di tulang atau di sendinya bisa terasa nyeri, kemudian di kulitnya ada lebam-lebam. Kita hafal semua gejalanya, nggak akan menentukan ini leukemia yang mana. Karena gejala ini bisa aja dijumpai di tempat lain, contohnya di limfoma nanti bisa aja dijumpai. Nah, jadi keywordnya yang pasti ada nanti di leukemia, pasien sering demam, mudah lelah, ada lebam-lebam, ada pembesaran kelenjar getah bening, leukositnya di atas 30.000. Baru tinggal kita lihat jenis-jenis leukemia yang tadi. Kalau yang myeloblastik akut, dominan sel blast, dari hapusan darah tepi dijumpai dominan sel myeloid, basofil, eosinofil, neutrofil. Kemudian gambaran selnya, sel leukositnya bisa kita jumpai ada awurut. Nah, ini ciri khas pada AML. Ada awurut. Usianya sering pada usia dewasa, ya Bang. Jadi sekitar di atas 20 tahun sampai 50 tahun. Nah, untuk AML 20 sampai 50 tahun. Nah, kemudian apalagi? Ada awurut atau our body tadi ya Bang, ciri khasnya. Kemudian ada ALL. ALL ingat singkatannya anak lari-lari. Kenapa anak lari-lari atau anak laki-laki? Karena memang leukemia yang tersering pada anak-anak. Jadi nanti umurnya 10 tahun, 14 tahun udah terdiagnosis leukemia. Ya, sel blastnya di atas sama dengan 20%, dominannya dominan sel limfosit. Nah. Oke. Kalau yang si LMK yang kronik ini juga sama ya. Sering terjadi pada dewasa, tapi dewasa muda, LMK 20 sampai 50 tahun. Dan kesalahan pada LMK ini adanya translokasi atau mutasi pada kromosom Philadelphia. Ini yang paling sering dilaporkan. Masalahnya nanti di kromosom Philadelphia. Oke. Dominannya dominan sel myeloid band dengan sel blastnya di bawah 20%. Tapi LMK bisa juga terjadi gambaran sel blast di atas sama dengan 20%. Pada saat fase blastik, jadi nanti kita bahas leukemia myeloid kronik ini ada 3 fasenya. Ya Bang, ada fase kronik, ada fase akselerasi, dan ada fase blastik. Fase blastik ini nama lainnya fase krisis blast. Jadi dia kronik tapi blastnya meningkat. Jadi kayak akut on kronik ya Bang. Dia sebenarnya kronik tapi sekarang lagi fase akutnya gitu ya. Tapi tetap kita diagnosis dia yang LMK. Ya, leukemia myeloid kronik. Nah, tapi lagi fase yang krisis blast. Oke. Nah, ciri khas pada si LMK ini nanti ada smart, oh bukan di sini. Di LLK, tadi LMK, sekarang kita masuk LLK. LLK sering terjadi pada usia di atas 60 tahun, Bang. Nah, jadi cara menghafalnya, anak-anak itu pasti ALL, usia di atas sama dengan 60 tahun, itu hampir pasti LLK. Kalau usianya nggak di atas 60 tahun atau nggak anak-anak, kemungkinan nanti dia AML atau LMK ya Bang, leukemia myeloid kronik. Nah, tapi kalau pada usia tua itu pasti limfosit yang kronik. Kalau yang anak-anak itu pasti limfosit yang akut. Oke, ciri khas pada LLK ini ada dijumpai smart cell atau basket cell. Yang mana dia ini? Smart cell atau basket cell.
Kemudian dominannya pasti dominan sel limfosit dan sel blastnya kurang dari 20%. Sel blast kurang dari 20%. Untuk semua leukemia, pemeriksaan laboratoriumnya pakai periksa darah rutin atau darah lengkap, dijumpai leukositnya di atas 30.000. Untuk gold standarnya kita gunakan biopsi sum-sum tulang ya Bang. Nah, untuk gold standar. Oke, kita masuk ke masing-masing jenis dari leukemia. Ada AML. Ya Bang? Kok apa kayak mana Fikri Iya. lihat kalau seandainya perbedaan Aura Rhodes sama basket ini, Dik? Kadang-kadang nanti mungkin nggak ada di soal kan, ini Aura Rhodes atau basket. Kayaknya kalau Aura Rhodes itu setengah ya, Dik ya? Kalau Aura Rhodes, itu. dia gambarannya ada sitoplasma di sini kan Bang. Kemudian di tengahnya ada inti, tapi intinya agak ke pinggir. Ini yang besar agak juga intinya pudar itu tuh kan? sitoplasma. Besar intinya itu berarti kan? Iya, besar. Oke. Kalau basket ini, cell, ini dia irregular bentuk selnya. Tidak teratur. Dia kayak sel yang mau pecah gitu ya Bang. Oke. Jadi ternampak lagi, kemudian bentuknya irregular. Nah, nggak teratur pinggirannya. Nah, ini basket cell. Iya, Oke, ini smart cell. Oke. Kita masuk ke AML. AML, jadi kan sel mieloid kemarin pernah kita singgung, nanti dia berubah menjadi mieloblast, platelet, dan sel darah merah. Makanya pada leukemia nanti bisa terjadi trombositnya ikut meningkat juga, karena nanti keganasannya pada mieloid. Eritrosit bisa meningkat juga. Nah, kayak gitu ya Bang. Tapi nggak jadi patokan diagnosis, tetap patokan diagnosisnya kita tengok mieloblast. Kalau mieloblastnya meningkat di atas sama dengan 20%, berarti ini yang akut. Tapi kalau misalnya yang meningkat itu bukan mieloblastnya di bawah 20%, sementara nanti yang meningkat ini, yang bentuk dewasanya, ini kan yang bentuk dewasanya, eosinofil, basofil, neutrofil, ini bentuk dewasa dari mieloblast. Berarti ini fase kronik. Itu juga dengan si yang limfoid. Kalau limfoblast yang meningkat, berarti dia punyanya yang limfoid akut ALL. Beda mieloblast dengan limfoblast, kalau mieloblast dia ada granul di sitoplasma. Granul ini, iya titik-titik hitam, titik-titik di sitoplasma. Makanya hasil dari mieloblast itu contohnya eosinofil. Eosinofil pun pasti bergranul ya. Makanya ketiga sel ini, eosinofil, basofil, neutrofil, disebut sebagai granulosit. Jadi nanti ada juga nama lainnya, ya bisa juga dibuat leukemia granulosit kronik. Artinya ini punyanya si mieloid. Digantinya namanya, mau ada di soal nanti kayak gitu. Maksud kita tahu ini mieloid kronik atau mieloid akut, tapi kok nggak ada jawabannya, rupanya diganti. Granulosit kronik atau granulosit akut. Karena bentuk selnya yang bergranul. Yang paling sering diganti ini nanti Bang. Leukemia, nama lainnya Bang. Leukemia, granulosit, kronik. Nah, paling sering diganti. Kalau limfoid dia tidak ada granul. Nah, jadi nanti dia limfoblast, kemudian berubah menjadi limfosit B, limfosit T, dan natural killer. Nah, oke. Nah, ini bentuk dari AML, ya. Bentuk dari AML. Di sini bisa kita lihat sel leukositnya yang dijumpai adalah yang bergranul. Ada di sini nanti ini neutrofil, ya, ada basofil, bermacam-macam. Nah, AML insidensinya ya dewasa 85%, anak-anak 15%. Paling sering memang pada orang dewasa. Etiologinya karena keracunan benzen, ya. Kemudian adanya trisomi kromosom 21.
dan beberapa kasus disebabkan oleh obat-obatan kemo. Patogenesisnya ada yang memblokade, yang menghambat kematangan dari leukosit tadi, sehingga sel blast itu terakumulasi di sumsum tulang. Ya, sel blast itu menumpuk di sumsum tulang. Tadi Fikri ralat ya Bang. Sel blastnya kita jumpai di sumsum tulang ya Bang, bukan di perifer. Jadi lebih tepat kita jumpai di sumsum tulang. Barulah nanti nampak sel blastnya di atas sama dengan 20% atau di bawah 20%. Nah, akhirnya terjadi sindrom kegagalan sumsum tulang. Jadi seketika ya pertama-tama menunjukkan adanya gambaran sitopenia. Sitopenia artinya penurunan sel-sel di sumsum tulang. Bisa eritrosit, trombosit, atau leukosit. Tapi ini di fase awal aja. Sel-sel di sumsum tulang. Tanda dan gejalanya, makanya tidak selalu leukositosis. Nah, jadi tidak semua leukosit, ini yang bisa menjadi catatan kita, nggak semua leukosit, nggak semua leukemia, leukositnya meningkat. Pada AML di fase awal, ya dia menurun dulu nih biasanya. Menurun dulu, makanya tidak selalu leukositosis. Tapi ciri khasnya nanti ada sel blast 85% pada AML. Tinggi sekali sel blastnya ya, sampai 85%. Gejalanya mudah lelah, ada perdarahan, ada infeksi, ya kan? Saking banyaknya si sel blast tadi, dia bisa menginfiltrasi kulit sehingga ada yang namanya leukemia kutis, skleroma, atau menginfiltrasi gusi sehingga terjadi pembengkakan gusi. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, ya kan, ciri khas dari AML tadi adanya hour root. Nah, hour root itu apa? Eosinofil batang seperti badan inklusi. Di situ sebenarnya eosinofil batang, tapi eosinofil batangnya dia sudah nggak nampak lagi segmen batang di dalamnya. Udah menyatu semua seperti badan inklusi. Ya Bang? Nah. Kemudian selain dari pemeriksaan morfologi sel, ya, dari pemeriksaan aspersi sumsum tulang atau morfologi darah tepi, bisa kita lakukan pemeriksaan pengecatan sitokimia pakai pewarnaan Sudan Black B dan myeloperoksidase. Ya, hasil pengecatan sitokimianya pada tipe yang AML dapat dilihat pada tabel di sebelah nanti ya Bang. Nah, kemudian bisa juga pemeriksaan imunofenotip pakai CD13, CD33, CD41 dan pada imunofenotip M7. Nah, oke. Ini dia Bang, siapa namanya gambaran imunofenotip yang dirumuskan oleh FAB. Kalau kita lihat ya, LMA ini AML ada banyak ya Bang, ada banyak grade-nya. M1, M2, M3, M4 sampai M7. Nah, kalau kita lihat di sini M0 sampai M7 pengecatan Sudan Black-nya dia positif dan MPO-nya dia positif. Coba kita lihat. M0 Sudan Black-nya sorry. Ini salah ya Bang. Jadi klasifikasi FAB itu ada M0 sampai M7. Yang FAB, yang MPO dan Sudan Black-nya positif itu pada M1 sampai M4 dan M6. Jadi kita lihat M1, 2, 3, 4 Sudan Black-nya positif. M6 juga positif. Ya, M4 ini ada subnya lagi M4EO. Ini juga positif Sudan Black-nya. Ya. Kemudian myeloperoksidasenya juga positif sampai dia M6. M5 enggak ya? M5 dilangkahi. M5 negatif, M7 negatif. Jadi yang negatif Sudan Black peroksidase negatif itu hanya pada M0, M5 dan M7. Nah, oke. Ini aja Bang yang sering keluar. Yang Abang hafal hasil pengecatan untuk myeloperoksidase dan Sudan Black. Kalau yang ekstraseluler spesifik ini jarang. Sama Sudan dan myeloproper itu ya? Myeloper itu ya? Dia
Beda pewarnaannya aja Bang, beda reagentnya misalnya Tapi gitu ya. hasilnya sama ya, interpretasinya sama ya, Hasilnya Dek? sama Bang. Iya, hasilnya sama-sama positif untuk M1, M2, M3, M4 dan M6. Rangkai M6, M0, M5, M7. Iya. Nah, untuk tata laksananya ya, kita kasih tata laksana bisa pakai pakai kemoterapi induksi, bisa donor HLA yang sesuai, yang matching. Kalau tidak ada donor, tidak ada pendonor, bisa pakai ini juga. Jadi sebenarnya nanti tata laksana yang lebih lengkap ada di bawah ya Bang. Nah ini hanya memperlihatkan, jadi tata laksananya itu bisa pakai sitogenik ya, sitogenetik atau pakai kemoterapi induksi atau donor HLA. Nah, oke. Sitogenetik ya Bang, bukan sitogenetik. Bentar ya, ini salah masukkan kabel. Harusnya Fikri masukkan yang sitogenetik. Bentar ya, kita masukkan tabelnya. Contoh obat sitogenetik. Ya, harusnya sama ya. Sama. Bisa pakai methotrexate, bisa pakai vincristin, bisa pakai siklofosfamid ya. Ini golongan sitotoksik. Ada yang ankylating agent, ada yang antimetabolit, ada yang golongan antibiotik, ada yang golongan miscellaneous. Nah, ini dia. Ya, tata laksananya pertama kita screening dulu ada tidaknya gangguan pada jantung, ya. Jadi pada obat golongan antrasiklin atau daunorubicin ini jangan dulu digunakan pada pasien yang nggak ada gangguan jantungnya dan pada gangguan koagulopati. Kalau leukositnya melebihi 100.000, maka digunakan tata laksana leukparesis. Jadi hampir sama seperti plasmaparesis, tapi ini si leukositnya yang dibuang, ya Bang. Ya, ini dilakukan sebelum terapi. Kemudian kalau mau dilakukan kemoterapi, ya, pertama kita induksi dulu, kemudian kita eradikasi sel-sel leukemiknya, kemudian apakah sudah remisi komplit? Kriteria terjadinya remisi komplit adalah jumlah sel darahnya normal dan sel blast di sumsum tulangnya di bawah 5%. Ini baru kita katakan remisi yang komplit. Nah, kalau tidak terjadi remisi komplit, dari beberapa pasien bisa dilakukan kemoterapi lanjutan. Ya, untuk dikonsolidasi. Jadi tadi induksi, sekarang masuk ke tahap konsolidasi untuk kemoterapi lanjutan. Kemudian untuk terapi AML yang umum ya, yang tidak memerlukan kemoterapi ya, kita berikan terapi sitarabin ya Bang dan daunorubicin untuk mencapai remisi komplit sebesar 60%. Pada gangguan jantung dikontraindikasikan pemberian daunorubicin ya, yang digunakan adalah high dose sitarabin. AML tipe M3 Bang paling sering ini mengalami DIC. Ya, jadi hati-hati nanti pemberian obatnya kita induksi pakai kombinasi altrans retinoid acid dan golongan antrasiklin. Nah, efek samping dari obat ini ya bisa terjadi misalnya kebocoran kapiler ya, dengan manifestasi demam, stres, distres pernapasan dan infiltrasi paru-paru. Ini kalau misalnya kita gunakan golongan obat yang retinoid acid syndrome. Sorry, ini salah satu efek sampingnya adalah RAS,
retinoid acid syndrome. Retinoid acid syndrome ini merupakan kebocoran kapiler ya Bang. Nah, jadi ini efek samping dari obat atra tambah golongan antrasiklin. Untuk AML Bang, ada yang mau ditanya? Tadi AML itu kan Dek yang blastnya dari sumsum di atas 20 ya? 20%. Iya kan, Ya, 20%. semua yang akut itu di atas sama dengan 20% kan kalau akut. Iya. Ini tadi ada kata-kata sumsum blastnya di bawah 5% ini maksudnya apa, Dek? Itu yang induksi itu. Ini diharapkan setelah dilakukan kemoterapi turun blastnya sampai di bawah 5%. Oh, Itu dikatakan itulah kriteria remisi, sembuh dia bagus lah bagus. gitu ya. Itu Oke. harapan setelah dilakukan kemoterapi, harapannya blastnya di bawah 5%. Dari 20 ya? Iya Bang, dari di atas 20. Iya. Oke, Dek. Oke. Anak Nah, lari-lari. kemudian ALL, anak lari-lari. Atau anak laki-laki. Nah, keganasan dari sel prekursor limfoid paling banyak terjadi pada anak-anak dan hanya 20% pada orang dewasa. 75%-nya pada usia di bawah 15 tahun. Lebih sering pada pria daripada pada perempuan. Makanya cara menghafalnya anak laki-laki. Kalau ada saudara kandungnya yang ALL, dia menjadi resikonya 4 kali berkembang menjadi ALL juga. Ya Bang. Nah, jadi sangat genetik diturunkan. Etiologinya sebagian besar tidak diketahui. Nah, yang sering dihubungkan adalah dengan faktor lingkungan, yaitu adanya radiasi ionik, paparan dengan benzen kadar tinggi, kemudian adanya aplasia tulang, kerusakan kromosom, merokok akan meningkatkan risiko ALL pada orang yang berisiko, ya, atau pada pasien dengan usia di atas 60 tahun. Obat-obatan kemoterapi, infeksi virus Epstein-Barr, pasien dengan sindrom Down dan Wiskott-Aldrich. Nah, untuk klasifikasinya ALL ini kita bagi nanti ada yang prekursornya dari ALL itu kan yang meningkat nanti limfosit. Limfosit itu kan ada yang B, ada yang T. Nah, jadi yang paling sering ALL itu tipe yang B akut. Nah, jadi nanti yang B akut ini hampir sekitar 70% ya terjadi pada pasien ALL. Yang lainnya nanti bisa aja limfosit T yang meningkat 25%. Nah. Oke. Gejalanya sama, ya semua gejala leukemia itu hampir mirip. Ada anemia, mudah lelah, letargi, ada anoreksia, nyeri tulang, nyeri sendi, demam banyak berkeringat, infeksi mulut, saluran pernapasan, perdarahan di bawah kulit, ada peteki, ada ekimosis, perdarahan di gusi, ada hematuri, ada perdarahan saluran cerna, ya, ada hepatomegali, ada splenomegali, ada limfadenopati, dan ada bisa teraba massa di mediastinum. Seringnya ini akibat akumulasi sel T. Sel limfosit T ini kan dia banyak sekali nanti di timus, ya kan? Nah, timus itu dekat dengan mediastinum. Nah, jadi nanti sering terjadi pada LLA yang limfosit T. Kemudian bisa terjadi komplikasi ke sistem saraf pusat, nyeri kepala, muntah, dan lain sebagainya. Nah, pada ALL ini, ya, gambaran leukositosisnya itu berbagai macam, beragam-ragam. Bisa normal, bisa meningkat, atau bahkan rendah pada saat didiagnosis. Tapi kebanyakan hiperleukositosis di atas 100.000, bahkan sampai di atas 200.000. Gambaran selanjutnya ada anemia, ada trombositopeni. Kalau kita lakukan BMP, ya, bone marrow puncture, dijumpai ada hiperselular dengan limfoblas yang banyak katanya. Bisa sampai 90%, lebih dari 90% limfoblasnya. Ya, limfoblas itu nanti dijumpai sel berinti pada ALL yang dewasa.
Nah, kemudian selain dari BMP, bisa kita gunakan regen untuk mendiagnosis dan identifikasi subtipe dari ALL. Ya, jadi regen antibody yang kita pakai adalah untuk prekursor sel B ada CD10. Ini paling sering ya terdeteksi pada antigen ALL, ada CD19, CD79A, CD22 dan lain sebagainya. Oke. Itu untuk prekursor sel B, berarti untuk si limfoblasnya. Kalau untuk sel B-nya sendiri yang udah dewasa itu ada kappa, lambda, CD19, CD20 dan CD22. Nah, untuk mendiagnosis LLA pada dewasa, ya seringnya kan pada anak-anak, tapi bisa aja terjadi pada orang dewasa. Dari anamnesis kita jumpai nanti ada riwayat keluarga kandungnya yang mengalami ALL juga. Kemudian dari pemeriksaan fisik nanti ada lebam-lebam dari laboratorium, darah lengkap, hapusan darah tepi, pemeriksaan koagulasi, kadar fibrinogen, golongan darah ABO, resus dan penentuan HLA. Oke. Kemudian yang ini bisa dilakukan fototoraks, CT, dan fungsi lumbal. Dan jangan lupa dilakukan aspirasi biopsi sumsum tulang. Dari sinilah nanti kita lihat, karena ini gambaran yang pasti ya, pemeriksaan gold standar bisa kita lihat dari sini. Terdapat nanti banyak sel blast dan dominan dengan sel limfosit ya Bang. Oke, kemudian pemeriksaan yang lain bisa pakai pewarnaan sitokimia ya, yang pakai student blood tadi, bisa pakai sitogenetik, bisa pakai analisis imunofenotip ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan FAB ada 3 untuk ALL, ada L1. L1 ini sel blastnya berukuran kecil dan seragam ya, dengan sedikit sitoplasma dan nukleoli yang tidak jelas. Jadi anak intinya tidak jelas. Kalau L2 dia sel blastnya sudah berukuran besar dan heterogen, hampir semua tidak seragam. Jadi kalau misalnya yang L1 ini kan Bang, dia kecil sama semua seragam. Tapi kalau L2 dia besar-besar tapi bentuknya tidak sama, ya, heterogen, tidak seragam. Kemudian nukleolinya jelas, kemudian rasio inti dengan sitoplasmanya rendah. Nah, nanti ada gambarnya di bawah ya Bang. Kemudian untuk L3 dijumpai ada vakuol dan basofilik. Nah, kalau L1 ini sel-selnya kecil-kecil ya. Tandanya kecil gimana? Sama besarnya dengan si eritrosit. Eritrosit ini kan kecil. Ya, kalau dia sama dengan eritrosit, besar si leukositnya, berarti leukositnya mengecil. Kecil tapi seragam. Kalau yang ALL yang L2 dia besar-besar, lebih besar dari eritrosit, ya kan Bang? Lebih besar dia, tapi bentuknya tidak seragam. Dan rasio intinya kecil, sitoplasma dengan intinya kecil. Jadi lebih besar nanti sitoplasma daripada intinya. Kalau ini sama besarnya ya Bang. Nah, tidak bisa lagi kita lihat sitoplasmanya yang mana karena antara inti dan sitoplasma sama. Oke. Kalau yang L3 ini ada vakuol, bintik-bintik putih di ujungnya. Ada vakuol-vakuolnya. Oke. Nah, kebanyakan LLA itu pada dewasa morfologinya itu yang stadium L2. Sedangkan yang L1 paling sering dijumpai pada anak, ya Bang. Sekitar 95% dari semua tipe ALL kecuali yang tipe yang dominan sel B memiliki ekspresi yang meningkat pada terminal deoksynukleotidil transferase atau TDT. Ini pemeriksaan imunofenotipnya ya, pewarnaan sitokimianya. Oke, pewarnaan sitokimia pada ALL kita jumpai, pada ALL ya, kita jumpai sel blast pada hapusan darah tepi atau pada sumsum tulang. Kadang-kadang tidak bisa kita bedakan
mana ALL, mana AML. Oke. Yang membedakan nanti dari sitokimianya di mana pada ALL sudden black dan mieloperoksidasenya akan negatif. Sedangkan pada AML tadi hampir semuanya tipe AML sudden black dan mieloperoksidasenya dia positif. Positif. Pewarnaannya ya, Dik. Iya, Bang, pewarnaannya. Cuma M0, M4, Nah, ini M4 sama M7. M0, M5 sama M7 yang enggak, Bang. M4 positif. Yang positif tuh 2, 3, 4 dan 6. 1, 2, 3, 4 dan 6. 0, 5, 7 negatif. Oke. Nah, ini gambaran kelainan kromosom pada LLA, ya, Bang. Paling sering memang karena kromosom Philadelphia. Nanti dibagi lagi, ya. Ada yang T1221, 1119. Ini nggak usah Bang ingat semuanya, ingat kromosom Philadelphia-nya saja ya Bang pada ALL. 9 dan 22 ya, Dek. Sering kali keluar nih, Dek. 9 dan 22. Oke. Tata laksananya dibagi menjadi induksi remisi, intensifikasi atau konsolidasi, profilaksis untuk mengatasi gangguan pada sumsum susunan saraf pusat, dan pemeliharaan jangka panjang. Oke. Nah, untuk induksi dan remisi ini dia sebenarnya hampir sama ya dengan yang AML. Nanti harus diperhatikan keadaan metabolik, infeksi, dan hematologinya. Nah, ini prognostiknya Bang. Kalau usianya di bawah 30 tahun, ini baik. Tapi kalau semakin tua dia terdiagnosis, ini pasti buruk. Leukosit di bawah 30.000 itu baik prognosisnya. Di atas sama dengan 30.000 atau 100.000 untuk sel T, ini buruk. Imunofenotipnya kalau T-sel ALL yang terdeteksi itu baik. Tapi kalau matur B-sel ALL atau early T-sel ALL ini buruk. Sitogenetikanya kalau dijumpai ada kelainan pada kromosom 12P, ini baik. Nah, kalau kromosom Philadelphia 922, 411, T119 ini buruk. Oke. Biasanya respon terapi ya, dari respon terapi bisa kita nilai prognosis juga. Kalau dia remisi komplit dalam 4 minggu setelah terapi itu baik. Tapi kalau dia persisten, nggak remisi-remisi setelah dilakukan pengobatan, atau dia ada penurunan, tapi tetap ada gejala sisa, ada minimal residual, maka itu prognosisnya buruk. Oke, kita masuk ke CML. CML ini sering keluar juga nanti patofisiologinya itu karena translokasi kromosom 9 dan 22. Dia 9 dan 22 juga ya, Dek? Iya, sama Bang. Philadelphia juga. Oh. Sama juga karena kromosom Philadelphia. Tapi bedanya nanti kan Bang di usia ya. Jadi di sini di sini juga nanti kan si ALL dia sering terjadi karena dia anak-anak, dan kromosom Philadelphia juga sering terjadi. Tapi di sini orang dewasa muda ya Bang. 40 sampai 50 tahun. Nah, ini tadi yang ada 3 fase. Fase kronik. Fase kronik ini ditandai dengan leukositnya 20 sampai 60.000. Kemudian fase eosinofil basofil yang meningkat. Ya, jadi nanti dominan eosinofil basofil, dan fase trombosit yang meningkat ya 500 sampai 600.000. Nah, untuk hapusan darah tepi dijumpai ada polikromasi eritroblas, ada peningkatan diferensiasi seri dari granulosit. Makanya sering disingkat atau nama lainnya sebagai leukemia granulositik kronik. Oke. Kalau karyotyping ini jarang ya, Bang. Jarang kita lihat di soal. Nah, karyotyping. Nah, ini dia fasenya. Kalau fase kronik tadi ditandai dengan si leukositnya lebih dari 20.000 ya Bang, 20 sampai 60.000. Kalau fase akselerasi, bedanya di sini fase akselerasi. Kalau Abang jumpai blastnya di bawah 20%, kemudian
Mieloblast perifer, mieloblast ya Bang, 15 sampai 30% dan promielositnya di atas 30%. Ini aja yang Abang tengok. Blastnya di bawah 20%, mieloblastnya dia 15 sampai 30%, promielositnya dia di atas 30%. Itu berarti fase akselerasi. Nah, kemudian fase yang paling parah itu krisis blast. Mau berapapun yang lainnya asal blastnya di atas sama dengan 20%, itu udah pasti krisis blast. Nah, ini yang disebut fase akut on kronik, ya Bang. Dek, Tata maaf, Dek. Kalau laksananya, kronik berarti apa patokan kita? Cuma organomegali aja? Kalau yang kronik tadi? kalau kronik dia blastnya di bawah 20%, Bang. Oh, boleh Blast dibuatkan di bawah titik. 20%, Oh, oke. ya, Tapi blastnya di dia bawah belum 20%, ada tapi nggak ada ini, belum ada. nggak ada mieloblast Oh, dan oke. promielositnya meningkat. Kalaupun ada promielosit dibuat di soal, ini hanya 15% promielosidnya. Atau mieloblastnya hanya 5% gitu ya. Nggak sampai memenuhi kriteria yang akselerasi. Oke. Nah, tata laksananya bisa diberikan hidroksiurea, ya, busulfan atau meloran, imatinib, interferon alfa 2A, atau pencangkokan sumsum tulang. Tapi pencangkokan sumsum tulang ini tidak dilakukan pada kromosom Philadelphia yang negatif dan BCR ABL yang negatif. Oke. Nah, kalau hidroksiurea 30 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 2 sampai 3 dosis. Stop jika leukosit di bawah 8.000 atau trombositnya di bawah 100.000. Nah, kemudian busulfannya 4 sampai 8 mg, stop jika leukosit di antara 10 sampai 20.000 dan mulai kembali jika udah di atas 50.000. Oke, dan lain sebagainya. Nah, kalau tata laksana jarang sampai ke dosis ya, Bang. Nah, dia lebih ke diagnosis ini nanti ya. Aja. Diagnosis, Diagnosis. yang ditanya kromosom sama patofisiologi, yang ditanya etiologi sama patofisiologi. Nah, tanda bahwasannya pasiennya sudah respon terhadap pengobatan, complete hematological respon, leukositnya di bawah 10.000, Bang. 10.000, tidak ada imatur granulosit lagi yang dijumpai di gambaran sumsum tulang. Basophil di bawah 5%, kemudian trombositnya di bawah 450.000, kemudian splinnya non palpable, ya, liennya tidak teraba. Oke, masuk kita ke CLL. CLL ini keganasan hematologik yang ditandai dengan penumpukan limfosit B neoplastik dalam darah dan sumsum tulang. Ya, Bang. Ini masuk ke dalam kelainan limfoproliferatif. Tandanya apa? Limfositosis, limfadenopati, dan splenomegali. Dari 95% CLL, pasiennya itu pasti mengalami neoplasma sel B dan 5%-nya itu hanya neoplasma pada sel T. Hapusan darah tepi dijumpai sel limfosit yang kecil dan bervariasi. Nah, ini jarang di negara Asia, lebih sering di negara-negara yang Eropa ya, Bang, karena lebih sering pada kulit putih. Perbandingan laki-laki dan wanita, lebih sering laki-laki tapi tidak terlalu signifikan, 1,7 banding 1. Usianya itu rata-rata 72 tahun, makanya CLL ini di atas 60 tahun. Oke, hanya 10 sampai 15% dia yang usianya di bawah 50 tahun. Nah, untuk etiologi dan diagnosis, manifest patogenesis dulu. Karena yang paling banyak nanti sel B, maka dijumpai nanti adanya sel B klonal yang tertahan di jalur diferensiasi dari sel B. Nah, kemudian nanti antigen yang dijumpai adalah antigen CD19, CD20, CD21, dan CD23. Ini untuk antigen di permukaan sel B. Kalau dia CD15, Halo, Fikri? Halo?
Suara Fikri kok hilang? Ya, Bang? Halo? Suaranya hilang, Dek. Iya. Di mana tadi Bang yang macetnya, Bang? Di itu, Di sini ya, di antigen ini, Bang. di antigen C19. Nah, jadi kalau yang terdeteksi C15 berarti dia punyanya sel T. Kalau Iya. C19, C20, C21, C23 punyanya sel B ya, Bang. Nah, jadi memang yang paling banyak diferensiasinya itu pada sel B, ya limfosit B yang terjadi keganasan neoplasma. Ya, limfosit T itu hanya 5%. Manifestasi klinisnya biasanya dia asimptomatik. Kalaupun ada gejala klinis yang muncul, bisa dijumpai adanya limfadenopati generalisata, kemudian adanya penurunan berat badan, kelelahan, hilang nafsu makan, ya. Jadi gejalanya tidak spesifik. Nah, kalau yang terjadi penumpukan adalah sel limfosit B, ya neoplastik, maka gejalanya nanti ada limfadenopati, splenomegali, dan hepatomegali. Dan disertai gejala-gejala infeksi, adanya sumbatan pada lumen, termasuk nanti gejala ilus obstruktif, disfagia, dan lain sebagainya. Nah, untuk diagnostiknya kan Bang, ya, adanya terdeteksi abnormalitas kromosom. Diagnosis jika dijumpai ada peningkatan limfosit di dalam darah di atas 5.000. Nah, dan morfologi serta imunofenotipnya menunjukkan gambaran yang khas. Oke. Gambaran dari gambaran yang khas nanti ada dijumpai ini tadi ya, smart cell. Nah, kemudian klasifikasinya berdasarkan FAB ada 3. Ada LLK yang tipikal. Ini 90% limfositnya kecil dia ya Bang. Kemudian ada LLK yang tipe prolimfositik ya. Terdapat sel prolimfositik 11 sampai 54%. Kemudian ada LLK yang atipikal. Morfologi sel limfosit yang tidak seragam tapi proporsi prolimfositnya di bawah 10%. Jadi ingat, kalau udah ada prolimfosit berarti antara tipe prolimfositik atau atipikal. Kalau prolimfositnya di bawah 10% berarti tipenya tipe yang atipikal. Kalau 11 sampai 54% berarti tipenya yang prolimfositik. Nah. Oke. Nah, kriteria diagnostiknya nanti LLK adalah peningkatan jumlah leukosit dengan limfositosis yang kecil. Jadi limfositnya terlihat kecil-kecil di hapusan darah tepi sekitar 95%. Gambaran darah tepi tampak adanya limfositosis dengan gambaran limfosit yang kecil dan matur dan disertai adanya smart cell yang dominan. Imunofenotip yang khas ada CD5, CD19, CD20, 23, FMC27 dan CD22. Nah, ini smart cell-nya. Ini gambaran limfosit yang kecil-kecil ya, Bang. Ini gambaran apa nih, Bang? Ini gambaran gambaran neutrofil. Neutrofil segmen, ada 3 segmen. Nah. Oke. Stadium menurut ada 2 ya. Ada menurut RAI dia pakai 1234 ya. 01234 ini nanti menurut gambaran dari gambaran dari laboratoriumnya. Dijumpai limfositosis darah dan di sumsum tulang. Kalau yang grade itu grade 0. Kalau grade yang pertama
ada disertai limfonodi, pembesaran kelenjar getah bening. Jadi kalau udah ada pembesaran kelenjar getah bening, kita masukkan ke dalam grade yang pertama. Kemudian yang kedua ada spleno dan hepatomegali. Grade yang ketiga sudah ada anemia HB-nya di bawah 11. Grade yang keempat sudah ada trombositopeni, ya trombositnya di bawah 100.000. Nah, kalau berdasarkan Binet, dia ada yang A, B, C. Nah, yang A adanya limfositosis darah tepi dan di sumsum tulang. Yang B kurang dari 3 daerah limfoid yang membesar. Jadi pembesaran kelenjar getah beningnya itu ada tapi kurang dari 3. Oke, kalau yang C pembesaran kelenjar getah bening itu lebih dari sama dengan 3. Itu aja pembedanya. Dan ada anemia di bawah 11 dan pada pria itu pada perempuan di bawah 10. Nah, untuk tata laksana ya stadium dini tidak diperlukan kemoterapi, ya kan? Sampai nanti pasiennya memiliki gejala karena tadi kan cenderung dia asimptomatik. Oke, terapi kuratif diberikan dipilih terapi transplantasi stem cell yang halogenik. Indikasi terapi, kapan kita lakukan indikasi terapi? Kalau ada kegagalan sumsum tulang yang progresif, ditandai dengan memburuknya anemia atau trombositopeni. Kemudian, kalau terjadi pembesaran kelenjar getah bening di atas 10 cm, ada splenomegali yang masif di atas 6 cm, dan terasa nyeri pada limfanya, ada peningkatan limfosit yang progresif dalam 2 bulan meningkat hampir 50% dari awal. Kemudian gejala sistemik yaitu adanya penurunan berat badan, kemudian adanya peningkatan suhu ya di atas 38 derajat Celcius. Oke, kemudian ini stadium dini yang stabil. Kalau stadiumnya masih stabil, belum ada gejala, belum ada tanda-tanda di atas ini, masih stadium dini, maka tidak perlu dilakukan terapi kecuali jika timbul gejala yang menunjukkan progresivitas penyakit. Gejala di atas ini ya, Bang. Nah, kemudian itu tadi kan stadium dini. Stadium lanjut ya. Ini harus kita berikan kemoterapi. Ya, kemoterapinya bisa tunggal, bisa kombinasi. Kemoterapi tunggal pakai obat-obatan chlorambucil atau siklofosfamid. Kalau dia mau kita berikan yang kombinasi, bisa pakai siklofosfamid, vincristin tambah prednison. Ya. Atau bisa juga kombinasi dengan antibodi monoklonal, bisa dikombinasi dengan lenalidomide, atau pilihan terakhir bisa kita lakukan transplantasi. Nah, ini derajat risiko pada LLK. Kalau untuk risiko rendah itu terjadi pada wanita, kemudian morfologinya tipikal, non diffuse, grade-nya pada yang Binet itu grade A, pada RAI itu grade 0 sampai 1. Nah, kemudian untuk yang resiko tinggi terjadi pada pria, grade pada Binet itu grade B dan grade C, pada RAI itu 2, 3, 4, dan morfologi limfositnya itu yang atipikal, gambaran infiltrasi dari sumsum tulangnya dia yang difusa. Oke, jadi untuk kesimpulan, resumenya, kesimpulannya Bang, supaya kita nggak terbalik-balik membedakan. Pertama, Abang lihat dari usia dulu. Kalau CLL usianya di atas 55 tahun. Kalau CML ini 20 sampai 50 tahun. Oke, ALL ini pada anak-anak. Kalau AML ini bisa dua-duanya. Bisa dewasa, bisa anak-anak ya. Kita bilang aja 20 sampai 50 tahun juga paling sering nanti. Oke, kalau CLL Bang, dia berkembang secara perlahan. Ya. Oke. Kalau dan bahkan kadang dia asimptomatik. Nah, oke.
kadang bahkan dia asimptomatik untuk CLL dan CML. Jadi kalau yang kronik ini ciri khasnya dia gejalanya itu tidak terlalu mencolok, lebih sering yang asimptomatik. Tapi kalau yang akut, ALL maupun AML, nah perkembangannya itu cepat, merasa sangat sakit dan mereka akan pergi ke dokter. Oke, kalau yang kronik itu jarang mereka datang ke dokter karena keluhannya. Biasanya dijumpai ketika medical check up, ya pemeriksaan rutin. Gejalanya apa? Gejalanya yang segudang tadi, demam, pembesaran getah, kelenjar getah bening, splenomegali, hepatomegali, mudah lebam, mudah infeksi, kelemahan, nyeri otot, nyeri di tulang, nyeri di sendi dan lain sebagainya. Dari laboratorium dijumpai kalau yang CML ada CLL, ada matur limfosit dan ada smart cell. Kalau CML ada matur granulosit dan dominan melosit dan sel-sel yang bersegmen, neutrofil segmen. Oke, kalau yang akut kita lihat pasti blastnya itu di atas 20%. Ya, limfoblast di atas 20%, meloblast di atas 20%. Dia pas-pasan 20% nggak bisa ya Bang. Ini tadi Fikri salah catat. Kalau pas-pasan 20% itu nggak bisa, harus di atas 20%. Jadi Berarti ini kalau kita hilangkan sama dengannya ya. 20 itu Jadi masuk ke kalau kronik. 20% pas-pasan 20% itu lebih ke kronik dia Bang. Oh, Nah, ini oke. kita hilangkan sama dengannya biar enggak silap nanti. Jadi kalau dia pas-pasan 20% itu biasanya dia lebih ke kronik. Karena nanti peningkatannya itu 30% kalau yang akut ya. 30% dan lain-lain. Ada tadi yang Fikri catat lagi dia 20% di klasifikasi. Nah, ini udah pas. Kalau fase kronik, kalau fase akut dia fase krisis blast dia nanti peningkatannya di atas 20%, bukan di atas sama dengan yang sama dengan. Nah, oke. Nah, terapinya kalau yang kronik dia terapinya bisa ditunda karena cenderung asimptomatik. Oke, kalau untuk yang akut segera diterapi biasanya. Ini sama, ini gambarannya tadi kalau yang ALL ini gambarannya nanti dominannya dia limfosit. Kalau AML dominannya kalau CLL nanti di sini ada dijumpai si smart cell. Jadi yang ada ciri khas selnya itu smart cell sama our root. Smart cell itu pada CLL, our root itu pada AML ya Bang. Kalau si ALL ini nggak ada ciri khasnya, dia hanya limfosit saja yang meningkat, limfosit yang matur, limfoblast ya Bang. Nah, oke. Kemudian boleh gambaran dibiruin di limfoblastnya itu. Gimana Bang? Di ALL-nya tuh stabilo kan Adek di atas 30% limfoblast itu. Ya, ini. Limfoblastnya di atas 30% ya. Seringnya limfoblast di atas 30%. Kalau CLL ini limfoblastnya di bawah limfositnya di bawah limfoblastnya di bawah 20%. Sama. Kalau yang ini si CML di mieloblastnya di atas 30% dan ada gambaran our root. Kemudian untuk gambaran CLL ya, kita balik lagi ke CLL, limfositosisnya di atas 5.000. Nah, kalau yang CML leukositnya Bang, leukositnya di atas 50.000 itu simptomatik kadang-kadang bisa mencapai 2.000, 200.000 sampai 1.000.000 Bang. Nah, jadi kalau leukositnya di atas 50.000 biasanya belum ada gejala. Muncul gejala kalau leukositnya bisa di atas 200.000 baru muncul gejala. Nah, oke. Dan sering terjadi pada usia 20 sampai 50 tahun. Kadang-kadang bisa juga pada anak-anak. Kalau yang si AML ini sering pada orang dewasa.
kalau yang CLL sering pada orang di atas 60 tahun, ALL sering terjadi pada anak-anak. Nah, oke. Nah, etiologinya kalau yang si ALL, Bang, ALL ini karena adanya kesalahan dari kromosom, transkripsi dari kromosom. Kalau misalnya CLL adanya delesi pada kromosom dan hipermutasi pada sel B naif. Nah, kalau yang AML ini adanya sel-sel kanker yang mengalami mutasi dan mengalami diferensiasi. Ya, sehingga nanti adanya terjadi akumulasi di sumsum tulang, akumulasi mieloblas pada sumsum tulang. Kalau CML ini yang memang kaitannya erat dengan Philadelphia kromosom. Oke, biar nggak pusing, coba kita lihat ke soal. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa, Bang? Seorang perempuan usia 57 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan demam sejak 3 hari disertai dengan perdarahan gusi dan bercak merah pada kulit. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pembesaran limpa dan pada hasil lab diperoleh HB-nya 8,1, leukositnya 3.800, trombosit 68.000, MDT, eritosit anemia 0,0 leukosit meningkat, tampak semua tahap maturasi disertai jumlah blast 18%. Tapi leukositnya nggak tinggi ya, Dek, dibuat dia ya. Tapi ada blast 18%. Iya. Padahal Salah kan tulis nih mungkin, Bang. Mungkin mungkin maksudnya 38.000 ya. 38.000. Oke. Berarti ini kan kita sepakat kalau seandainya lebih dari 20 dia yang akut. Ya kan? Berarti yang akut-akut A sama B bisa kita coret. Salah. Ya kan? Oke. Berarti ini masuk ke yang kronik. Kronik itu aduh, bentar ya. Abang belum pandai kali bedakan 3 ini lah, Dek. Bentar ya, Dek. Coba bentar ya. Bentar. Tadi kayaknya ada kaitan dengan organomegali lah. Habis itu tadi apa ya? Trombositnya rendah ini ya. Kayaknya dia udah fase yang akut-akut itu ya. Akut on kayak yang CKD gitu. Apa bilangnya ya? Krisis blast ya. Kalau kan ada tiga fase Iya. CML kan, Bang? Fase Iya, kronik, betul. fase akselerasi, fase blast, krisis blast. So, ajari cara Kalau cepatnya Abang lagi. mau ke fase akselerasi dan blast, ini pasti di atas 20% nanti jumlah blastnya. Berarti Kalau udah di salah bawah lah itu. 20% berarti dia kronik. Oke. Kayak Membedakan mana akselerasi dengan krisis blast nanti promyelosit. Apa? Promyelosit. Oh, Promyelosit yang 15 sampai 30%, ya kan? Promyelositnya di sini CML promyelositnya 15 sampai 30%. Nah, bukan promyelosit. Promyelositnya di atas 30%, mieloblas perifernya 15 sampai 30%. Berarti kronik mieloblas ya. perifer. Abang jawab perifer kronik karena organomegali tadi. Dia ada organomegali itu kan. Tapi abang udah terbuka lah. Berarti udah bisa kita singkirkan akutnya. Perifer. Iya. Kalau promyelositnya 30. Di atas 30%. Ntar ya, coba kita lihat kuncinya. Mana tahu, kadang-kadang kuncinya ngada-ngada ya. Coba lihat di sini. Nah, dia fase akselerasi pula dia jawab di sini, Bang. Nah, ini nanti mungkin nanti kita koreksi lagi. Jadi mungkin dimaksud dia di sini nggak dibilangnya maturasi tahap sel blast ini kalau dia mau buat ke fase yang akselerasi berarti yang jumlah sel blast ini adalah jumlah mieloblast di perifer maksudnya ya, tapi kan ini soalnya nggak lengkap ya. Kalau dia mau buat ke yang fase akselerasi yang 18% ini harus dijelaskannya mieloblast perifer 18% baru cocok ke sana, Bang.
baru cocok ke sini. Karena mieloblast perifer 15 sampai 30%. Di sini kan jumlah blast saja yang dia bilang. Jumlah blast saja. Tanpa semua tahap maturasi disertai jumlah blast 80%. Nah, harusnya kalau blast 18, kalau dia bilang mieloblast perifer 18%, baru kita jawab yang akselerasi. Jadi kita lebih ke kronik lah ini ya, Bang. Lebih ke Iya, kronik. abang pun setuju yang ke kronik karena ada organomegalinya itu ya kan. Kalau di fase-fase yang sama dia nggak ada organomegali tadi nggak salah kan abang kan? Iya, dia dari ini Benar, aja, penunjangnya aja, Bang. Oke, iya Bang, betul. Kalau ini Bang? Udah betul deh. Nengok jawabannya udah betul itu. Udah betul ya. Nah, coba kita baca lah. Seorang Pernah keluar laki-laki ya, Bang? sering, makanya Bapak bilang ini sering kali, abang betul ini kok ini. Kan enak dihafal tuh 9 dan 22 kromosom Philadelphia kan? Seorang Ya, laki-laki Philadelphia. 45 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan timbul bintik-bintik merah di kulit dan mimisan sejak 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Sudah 6 bulan yang lalu. Pasien sering mengeluh tidak nafsu makan, perut terasa lebih cepat kenyang, selain itu juga merasa perut yang bertambah besar. Pada pempis didapatkan organomegali dari hasil darah rutin HB8, hematokrit 24, trombosit 58.000, leukositnya tinggi. Hitung jenisnya, aduh kayak gini bergoyang juga awak karena perlu kita tahu bahwasannya dia apakah limfosit di mana deh? Dua dari kanan ya? Dua dari kanan ini limfosit. Berarti Ini kan tinggi enak tuh, banget Bobo sama yang Melina. abang patokan abang limfosit aja lah. Normal limfosit itu berapa deh? Kayaknya ini tinggi limfositnya nih. Limfositnya cenderung tinggi, enggak terlalu tinggi. Yang tinggi kali si segmen itu Bang, neutrophil segmen. Oh, kalau segmen berarti masuk enggak myeloid ya? Iya. Myeloid dia itu. Masuk ke myeloid. Berarti 11-nya 12 berarti dia ini sebentar ya, aku kronik myeloblas CML ya, Dek. Iya, mantap. Nah, ini diagnosisnya CML. Kalau dilihat dari sini Bang, fase yang mana dia, Bang? Aduh, abang goyang ini, Dek. Bentar ya. Promyelositnya 4%. Bentar. Promyelositnya 4%. Bentar ya, Dek. Promyelositnya 4% tadi kita sepakat berapa? 15 ya? Berarti ini masukin ke kronik ya, fase kronik. Oh iya, abang bisa nggak kalau kita masukkan aja ke organomegali? Ada kalau pembesaran organ. Kalau organomegali udah pasti tapi, kronik, boleh nggak? Tapi nanti kalau boleh Bang, tapi kalau nanti ini promyelositnya udah di atas 30%, myeloblasnya 15 sampai 30%, berarti itu punyanya si yang akselerasi ya Bang. Kalau myelositnya udah promyelositnya udah lebih dari 30%. Ya walaupun organomegali tetap dari pemisahan penunjang. Harus dari situ ya. Oke. Jadi ini kan CML. CML memang paling sering masalahnya itu di ini kromosom Philadelphia 9 dan 22. Oke, sip. Ini Bang. Itu bentar ya. Seorang perempuan 54 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan mimisan tidak berhenti sejak 1 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh badan lemah dan mudah lelah sejak 1 minggu sebelumnya. Pada pempis didapatkan kesadaran kompos mentis, tekanan darah hipo, frekuensi nadi bagus, frekuensi napas bagus, tem bagus, organomegali juga, lebam kulit terutama di perut, kedua tangan dan kaki. Hasil lab HB11, hematokrit 33, leukosit tinggi, trombosit bagus, hitung jenisnya sama Dek ya, ini CML juga Dek. Tuh 65 mantap, tinggi. CML dia pasti ya, belasnya di bawah 20. CML kronik CML. Ini dibuatnya kan, diubahnya. Abang kok jadi goyang kan? Mana CML nggak ada gitu kan? Padahal sama kan yang tadi Fikri bilang ini. Ya, granulositik ya Bang. Itu sama dengan myelitis. Nama lainnya sama Bang. Nama lainnya granulositik. Karena kan sel yang bergranul tadi myeloid ya. Eosinofil, basofil, dan abang agak goyang di itulah, Dek.
di fase-fase itu tadi lah masih goyang sedikit lah, itu harus dibaca betul lah yang Oke. Nanti akselerasi. ada soalnya nih Bang di bawah. Oh ada ya. Ada soalnya. Nih. Nah, Oh coba ini Bang. baru dibilang. Bentar ya, seorang laki-laki 36 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan perdarahan gusi, disertai bintik-bintik merah di kulit sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Sejak 6 bulan yang lalu, pasien merasa perutnya bertambah besar, sehingga terasa lebih cepat kenyang dan tidak nafsu makan. Selain itu, pasien mengeluh sering demam. Pada pempis didapatkan organomegali. Dari hasil darah rutin HB rendah, hematrokrit 24, trombosit rendah, leukositnya tinggi, hitung jenis itu ya dia 58 dengan blast 20 cml juga karena masih 20 dia. Promyelosit 40, dia ini di 15 sampai 30. Tadi patokan kita 15 sampai 30 betul, Dek? Salah ya? Kalau promyelosit dia di atas 30%. Enggak, Abang yang ini aja, yang myelosit tapi aja. Tetap. Myelositnya Myelosit, myeloblas perifer 15 sampai 30%. Tadi berarti itu kan udah masuk juga kriteria ke promyelosit di atas 30%. Iya. Bentar ya, Dek. Coba tengok soalnya tadi, Dek. Soalnya tadi ini dia. Ini. Yang kita mau apa? Promyelosit ini. Ya, yang kita mau itu ada 2. Promyelosit, myelosit di atas 30% tambah myeloblas perifer. Myeloblas perifer di atas 15 sampai 30%. Nah, ini untuk menegakkan yang akselerasi. Oke. Salah jadi satu nanti udah masuk dia. Kalau iya udah masuk Bang, salah satu ada udah masuk. Nah, ini yang akselerasi. Kalau yang krisis blast, langsung dia sel blastnya itu 30%, di atas 20% sel blastnya. Jadi dia lebih kronik, tapi kok sel blastnya tinggi, harusnya kan sel blast tinggi itu akut. Nah, itu kita anggap sebagai yang fase krisis plastik. Krisis blast. Oh, iya. Dia macam akut ONCKD ya, yang krisis blast itu ya. Iya, akut Dia kan semestinya blastnya. Jadi jangan dari gejalanya, Bang. Oh, oke. Kalau gejala ini kan membesar juga, membesar. Gini, betul nggak tapi gini? dari pemeriksaan penunjang. Betul nggak gini? Kalau seumpamanya ada masalah keluhan kayak gini, tapi rupanya sel blastnya tinggi, sementara ada kayak metamyelosit dan kayak gini-gini lah. Misalnya dia CML deh itu ini 58, dia 58 ini, tapi rupanya sel blastnya itu misalnya dapat 39. Nah, itu kan semestinya jangan, itu kan aturnya akut ya kan, tapi karena ada apanya namanya 58 ini, itulah namanya CML yang krisis blast gitu ya. Iya Bang, betul. Oh, udah paham Abang. Abang krisis blast udah paham. Kalau kronik cuma organomegali aja betul. Dan sel blastnya masih yang penting di bawah 20. Nggak ada. Ya, yang penting nggak ada promyelosit meningkat, myeloblas perifer juga nggak meningkat, sel blastnya di bawah 20, itu kronik. Oh. Kalau udah lebih dari 20 namanya krisis blast dia. Oh, baru tahu Abang deh. Oke, paten dah, sip. Nanti Abang ulang lagi, mantap. Nah, jangan hilang videonya ya. Kalau ini coba kira-kira Bang. Ya Bang, siap Bang. Kalau ini seorang laki-laki 50 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan timbul bintik-bintik, masuk rumah sakit disertai keluhan nyeri kepala, pandangan kabur dan demam. Sejak 6 bulan yang lalu, pasien sering mengeluh tidak nafsu makan, perut terasa lebih cepat kenyang dan lemah. Berat badan turun 4 kg dalam 3 bulan terakhir, pasien juga merasa perutnya bertambah besar. Pada pemeriksaan fisik didapatkan organomegali, jangan terkecoh dulu. Leukosit tinggi, basophil nether segmented, bentar ya Dek, segmented. Bentar. Dia ini kan basophil kadang-kadang berubah-berubah ya, enak bobok ngang. Ini kan nggak cocok nih kan? Nggak bisa kita buat itu. Dia segmennya tinggi ya kan Bang? Segmennya tinggi dominan ya. segmen.
Jadi bisa aja Bang, semuanya tinggi, tapi mana yang dominan? Itu maksudnya. Oh. Ini kan kayak limfositnya meningkat juga, monosit meningkat juga, tapi mana yang dominan? Dominan segmen, berarti masuk ke mieloid. Mieloid. Baru Nah, dia blastnya tinggi deh, 32. Blastnya 2. Bentar ya. Pro-nya mielositnya masih rendah semua sih. Belum bisa kita masukkan ke kategori yang 3 itu kayaknya. Betul deh. Sel blastnya lebih dari 20%. Tengok pilihan, ada nggak pilihan yang sesuai dengan kriteria yang di atas? Yang akut harusnya kan Bang? Iya. Tapi nggak ada, berarti dia minta yang CML fase yang mana nih yang blastnya di atas 20%? Yang 20% CML fase. Bentar ya. Yang di atas 20% itu yang krisis blast. Iya, berarti jawabannya leukemia, granulocytic kronik, fase Kenapa krisis dia blast. Bukan ini bukan jawabannya nih Bang. Ini kayak di bold aja, bukan ini jawabannya. Jawabannya memang yang krisis. Iya. Udah ngerti ya Bang. Jawabannya memang krisis blast. Oke. Nah, ini coba Bang, terakhir. Bentar ya. Pria 70 tahun ke dokter SPPDK Home dengan keluhan kecapean yang hilang timbul, mempunyai riwayat sakit hipertensi dan DM tipe 2. Pasien seorang pensiunan ahli kimia, obat-obat yang dikonsumsi Ramipril saja. Suhu tem bagus, nadi bagus, RR bagus, tekanan darah 130. Pemeriksaan fisik didapatkan limfa organomegali. Fisik didapatkan limfadenopati. Kemudian organomegali, leukositnya cuma 12.000. Platelet evaluasi lanjut yang didapatkan apa nih maksudnya ya? Dia mau ngarahkan kemana nih, Dek? Apakah organomegali itu sebentar ya. Sideroblas ini kan anemia sideroblastik, bukan? Dia kira-kira bisa nggak ke anemia sideroblastik? Dia nggak ada organomegalis, nggak ada anemia, dia nggak malah ada ikterik. kalau nggak salah Bang, dia yang sumsum tulangnya ada bermasalah itu kan? Iya. Jadi dia bilang di sini faktor risikonya dia pensiunan ahli kimia. Berarti terpapar obat-obatan, mungkin benzen. Betul. Jadi ini menganalisanya dalam nih. Iya ya. Obat yang dikonsumsi obat hipertensi saja ya. Kemudian ada gejala-gejala kayak leukemia, keluhan kecapekan, hilang timbul. Berarti gejala kronik, kadang tapi muncul, kadang enggak. Bagus ya, Dek. Makanya enggak semua leukemia labnya itu leukositnya meningkat. Kadang-kadang dia mau normal, kadang-kadang mau tinggi, kadang-kadang mau rendah. Nah, jadi dari mana kita lihat gejala-gejala yang lain? Ada pembesaran KGB, splinnya membesar, ya kan? Kemudian semuanya masih dalam batas normal karena memang asimptomatik kalau yang kronik. Nah, asimptomatik. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat pilihan formasi Rolux ini masalah di eritrosit. Ini biasanya terjadi pada anemia hemolitik. Nah, ini anemia hemolitik. Kemarin kayaknya nggak ada kita singgung itulah. Ada ya? Lupa Bang. Di gambaran ini ada Bang. Di gambaran gambaran sel darah tepinya ada. Nanti kalau misalnya Bang baca lagi ada tuh nanti formasi Rolux. Ini anemia sideroblastik. Oke. Hipergamaglobulinemia. Nah, ini masih masuk ke dalam anemia yang anemia hemolitik yang masalah di hemoglobinopati. Iya. Sel teardrop. Teardrop ini anemia banyak ya, bisa anemia mikrositik, paling sering nanti mikrositik.
seperti tetesan embun, seperti apa namanya, pensil. Nah, itu kan banyak anemia mikrositik, banyak gambarannya, ada sel target, teardrop, dan lain sebagainya. Jadi yang paling pas memang si sel smart. Smart ini terdapat di mana, Bang? Di yang Di CML. CML ya, di sini. Yang hampir penuh Ada dia. sel smart. Sorry, CLL. CLL ya. Sel smart. CLL ya. Nah, oh itu CLL awal. makanya dia limfositnya di atas 5.000 aja boleh si CLL ini. Makanya nggak tinggi-tinggi kali. Satu lagi dari mana? Dari usia. Usianya di atas 60 tahun. Tadi kan 70 tahunan usianya. 70 tahun. Ini memang analisanya lebih dalam. Karena nggak ada gambaran laboratorium. Pandai kali yang buat soalnya ini ya. Jadi seandainya abang blank kan bang, abang tepis-tepis saja. Ini nggak mungkin. Sideroblas nggak ada kemungkinan ke sideroblas. Teardrop nggak ada. Jadi ditepis-tepis saja. Oke, sampai di sini bang ada yang mau ditanya? Alhamdulillah nggak ada, Dek. Oke, alhamdulillah nggak ada. Bang, ini kan Fikri Senin sampai Kamis ini kebetulan lagi nggak bisa handle ngajar, jadi mungkin kita jumpanya Jumat depan boleh bang? Nanti kok lama kali? Jumat kita padatkan Jumat. Iya, soalnya Fikri Senin sampai Kamis ini lagi banyak kegiatan, jadi takutnya nggak terhandle nanti sama abang. Oh, besok Jumat depan boleh bang? Besok sibuk ya? Kalau besok pun Fikri udah ada jadwal ngajar juga tuh bang. Oh ya udahlah. Di mana jadi nanti kita aja. Jumat Sabtu Minggu, insya Allah Jumat Sabtu Minggu nanti kita padatkan ya bang, Jumat Sabtu boleh. Minggu. Itu apa rencana, Dek? Insya Allah Oke, maaf. kasih bahan. Kita masuk ke apa namanya? Trombosit. Tentang bukan, masih leukemia, bukan leukemia apa? Oh, apa itu? Si limfoma. Oh, oke. Limfoma. Pokoknya nanti insya Allah di Jumat itu limfoma, Sabtu atau Minggunya nanti tentang masa perdarahan, pembekuan perdarahannya, hemofili dan lain-lain. Oh, oke, boleh, Dek. Oke. Nggak apa-apa, Dek. Oke, Bang. Ya, Dek. Oke, Bang. Sorry ya, Bang. Nah, ini nanti kirim ini ya, Bang. Kirim videonya, Bang. Nama bahannya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bang. Ya, Bang. Sama-sama, Dek. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama, Bang. Ya, Fikri tutup ya, Bang. Ya, Dek. Abang live ya. Ya, Bang. Assalamualaikum.